Kembali lagi di channel LKS Otomotif, channel yang membahas mengenai ilmu dasar-dasar otomotif. Pada video kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan mengenai cara membaca alat ukur dial tester indikator atau sering orang menyebutnya sebagai DTI. Jadi DTI ini singkatan dial tester indikator. Dial tester indikator di dunia otomotif banyak digunakan untuk mengukur kebalingan, ya, itu kebalingan, misalkan kebalingan piringan rem cakram ataupun juga kebengkokan poros, ya. Selain itu, jika dia digabungkan untuk mengukur silinder, ya, itu lubang silinder, dia bisa mengukur keopalan, ketirusan dan kausan lubang silinder, ya. Nah, ini DTI seperti ini alatnya, ya. Ini pembacaannya sangat mudah, ya. Teman-teman tidak perlu untuk menghafalkan rumus yang banyak, karena pada proses pembacaan DTI yang kita perlukan itu hanya penjumlahan saja, ya. Di DTI itu ada jarum yang besar, ya. Ini jarum yang besar dan ini jarum yang kecil, ya. Ini jika saya tekan ke atas, jarumnya akan bergerak, baik itu jarum yang besar dan jarum yang kecil, ya. Lantas bagaimana cara pembacaannya? Nah, di sini sudah saya siapkan, ya. Ini sangat mudah sekali, ya. Jadi jarum besar, ya, ini ketika ditekan dia akan bergerak searah jarum jam, sedangkan jarum kecil itu akan berlawanan dari jarum jam, ya. Jadi nilai satu strip jarum besar sama dengan 0,01 mm. Maksudnya seperti apa? Ini 0, ya. Jadi ini nilainya adalah 0,01 mm. Ini nilainya adalah 0,05 mm. Ini 0,10 mm. Yang ini berapa? Berarti yang ini nilainya adalah 0,40 mm, ya. Jadi satu strip, ya, satu strip ini nilainya adalah 0,01, sehingga satu kali putaran penuh jarum besar sama dengan 1 mm. Nah, 1 mm ini bisa kita lihat nanti dari pergerakan jarum yang kecil, ya. Jarum yang kecil, ya. Jadi ketika jarum besar berputar satu kali putaran penuh, maka jarum kecil dia hanya akan bergerak satu strip, di mana satu strip jarum kecil nilainya sama dengan 1 mm. Berarti ini 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 8, 9 dan kembali ke 0. Nah, sekarang akan kita buktikan bahwa satu kali putaran penuh jarum besar sama dengan 1 mm, atau bergeraknya jarum kecil hanya satu strip. Ini kita perhatikan. Ini dari 0 saya tekan terus. Nah, ini nilainya 1 mili. Kita putar 2 kali. Set, dia harus menunjukkan angka 2 pada jarum kecil. Set. Nah, putar lagi. Set. Oke.
Nah, ini berarti nilainya sudah 3 kali putaran jarum besar atau 3 mili. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menghitungnya? Rumusnya sangat mudah. Nah, rumusnya adalah nilai jarum kecil ya dijumlahkan dengan nilai jarum besar. Nah, ini jumlahkan. Contohnya misalkan ya, jarum panjangnya berada di angka 20 ya, sedangkan jarum kecilnya misalkan dia berada di angka seperti ini. Nah, di antara angka 3 dan angka 4. Maka jarum kecilnya, nilai jarum kecilnya adalah angka 3,00 mm dijumlahkan dengan jarum besarnya 0,20 mm, sehingga jumlahnya adalah 3,20 mm. Nah, sangat mudah sekali. Kita ambil contoh yang kedua. Misalkan jarum besarnya berada di angka ya, ini angka 35 ya, ini 30, ini 40 ya, ini berarti 0,35. Sedangkan jarum kecilnya dia berada di angka antara 5 dan 6. Maka jarum kecil ya, nilainya jarum kecil 5,00 ditambah dengan 0,35. Jumlahkan, nilainya adalah 5,35 mm. Selesai. Gampang kan? Sekarang akan kita buktikan dengan menggunakan dial tester indikator. Nah, coba kalian jawab berapa nilai yang saya berikan. Nih. Oke, berapa nilainya? Ya, bagus. Nilainya adalah 0,60 ya, dimana jarumnya di antara 0 dan 1, sedangkan jarum besarnya di angka 60. Sekarang akan saya putar cepat. Set. Oke, sekarang jawab. Berapa nilainya? Nilainya adalah 3,10. Nah, bisa kalian lihat jarum kecilnya itu di antara 3 dan 4 ya. Dia sedikit bergerak dari angka 3 ya. Dan jarum besarnya berada di angka 0,10. Saya putar kembali. Set. Berapa nilainya? Ya, nilainya adalah 3,80. Nah, itulah cara membaca dial tester indikator atau DTI. Saya yakin dengan menonton video ini ya, kalian bisa membacanya karena pembacaan ini sangat mudah dan tidak membutuhkan rumus yang begitu menyulitkan. Syaratnya kalian hanya bisa untuk ya kalkulasi saja penambahan ya, jarum besar ditambah jarum kecil ataupun jarum kecil ditambah jarum besar. Nah, demikianlah cara pembacaan dial tester indikator. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan tunggu video-video saya selanjutnya.